Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi. Hari ini kita akan sama-sama ibadah dalam rekaman ibadah Persekutuan Teruna di Jemaat Sula Gracia Marangkayu. Adik-adik, kakak sapa nih, bagaimana kabar? Semoga sehat-sehat ya. Dan jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, hindari kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mulai kita saat teduh sejenak. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita menyanyi lagu pembukaan Gita Bakti nomor 4, bait yang pertama, Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Ketika pagi ini Tuhan Engkau memperkenankan kami hadir di sini di dalam ibadah Persekutuan Teruna, dalam ibadah rekaman. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan kekuatan sehingga kami ada pada saat ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman, berkati pelayan firman yang akan siap untuk memberikan Tuhan renungan bagi kami saat ini. Biarlah Tuhan kami dapat memaknai dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami, semua yang ada di sini. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik persilakan duduk kembali. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 49 bait 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Adik, pemberitaan saat ini dibawakan oleh Kak Elvi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya itu adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur yang selalu kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, di mana di pagi yang indahnya Tuhan, kami boleh hadir untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami akan mau membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berkati kami semua, baik pun kami yang mendengarkannya Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya Engkau menuntun hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Juga bagi adik-adik kami yang akan mendengarkannya Bapa, biarlah mereka lebih menerima firman-Mu ini, paham dan mengerti sabda kebenaran-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, senantiasa
di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota di tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan kita. Haleluya. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Salam, selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah masih setia untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur benteng diri. Bersyukur benteng diri. Dalam bahasa Ibrani, kitab Mazmur adalah Tehelim atau puji-pujian, dan dalam bahasa Yunani ialah Psalmoi, yang artinya nyanyian yang diiringi alat musik. Penulis Mazmur terdiri dari Daud, Bani Korah, Salomo, Heman, Etam, dan Musa. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, yang merupakan cerita atau pengalaman hidup orang beriman yang diamati oleh pemazmur, dapat kita baca ayatnya yang keempat, yang mengatakan, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Nah adik-adik, mereka berseru dan bersyukur karena Tuhan telah menebus dan melepaskan mereka dari kesesakan dan penderitaan. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan buat kita semua, buat adik-adik dan buat kakak, apakah kita sanggup melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang ditulis
digambarkan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Walaupun mereka dalam kesesakan, dalam penderitaan, kelaparan, kehausan, mereka tetap bersyukur, berseru dan berharap pada Allah. Dan ketika Allah mendengarkan dan menjawab doa mereka, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah menolong mereka dan membebaskan mereka dari kesesakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, mau memberikan contoh bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan telah dimenangkan lewat pengorbanan Yesus, kita harus hidup bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang. Nah, adik-adik, kalau kondisi bahagia pasti mudah kita bersyukur. Contohnya ketika kita berulang tahun, juga ketika kita naik kelas atau lulus dari sekolah, mudah sekali kita untuk bersyukur. Tetapi ketika kita diminta bersyukur dalam kondisi atau situasi susah, contohnya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, pasti susah bersyukur. Ketika kita tidak naik kelas, tidak lulus, itu pasti bukannya hal yang mudah untuk tetap bersyukur. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu harus kita lakukan karena lewat pergumulan, lewat kesusahan dan kesukaran yang kita alami, kita akan menemukan pengalaman iman bersama dengan Kristus yang tidak semua orang dapatkan dan rasakan. Nah, adik-adik, lewat pengalaman iman itu, kita akan lebih kuat, kita akan semakin dewasa dalam iman, lebih setia, dan hidup kita akan menyatakan syukur lewat kesaksian kita, iman kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam kesesakan yang ditulis dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap andalkan Tuhan, tetap setia, tekun, dan dalam suasana apapun dan kondisi apapun, entah ada dalam suasana senang maupun susah, entah sedih, kecewa, tetaplah kita bersyukur. Andalkan Yesus, adik-adik, karena Tuhan selalu setia sampai kapanpun. Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya atau adik-adik sekalian, yang selalu berseru kepadanya, jangan lari, jangan cari jalan pintas ketika ada dalam suasana terpuruk atau sulit, karena di luar Tuhan itu hanya sesaat semuanya dan tidak abadi. Yang abadi hanyalah Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita responi firman Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi
kebenaran-Mu sampai menebus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman senantiasa di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa dalam surga, lewat doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat kehidupan anak-anak kami. Kiranya Engkau selalu memberkati, lindungi mereka dalam tumbuh kembang mereka, baik dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan adik-adik kami ya Tuhan, agar mereka dapat memperoleh kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Bapa dalam surga, buat studi mereka yang pada saat ini ya Tuhan, mereka masih belajar beribadah lewat online. Kiranya Engkau selalu menuntut mereka, memberikan mereka kepintaran, agar apa yang mereka cita dambakan dalam masa depan mereka, mereka dapat raih dengan baik ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, mereka bersyukur karena mereka sudah melewati ujian semester. Biarlah mereka bisa bersyukur sekalipun hasilnya dapat ia rasakan kurang puas ya Tuhan, baik maupun tidak baik ya Tuhan, tetapi mereka selalu terima dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kehidupan kedua orang tua mereka dalam kehidupan kedua orang tua mereka untuk mencari nafkah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dalam pekerjaannya Tuhan, memberikan dia kesehatan, kekuatan, agar orang tua mereka ini Tuhan dapat menjalankan hidupnya bersama-sama dengan anak-anak mereka Tuhan. Baik orang tua yang selalu setia membimbing, merawat anak-anaknya Tuhan, berikan mereka kesabaran dan sukacita, damai sejahtera di dalam keluarga mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta yang pada ini ya Tuhan bersama-sama dengan kami di jemaat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menilik kehidupan Bapak Pendeta ini, biarlah Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk senantiasa mengembalakan kami jemaat-Mu di sini ya Bapa. Buat istri yang jauh terpisah ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memelihara kehidupan baik dalam pekerjaannya ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak layan, baik kami sebagai pengurus dan pelayan PA maupun PT, berikan kami hikmat, kekuatan, kesabaran, sukacita agar kami bisa melayani, menopang satu sama yang lain. Biarlah pelayanan ini ya Tuhan kami lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok sekalipun. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, Kecamatan Marangkayu, Desa Sebuntal. Kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya, agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat ini ya Tuhan, dapat saling menghormati satu sama yang lain, agar tercipta kerukunan, toleransi yang baik ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para medis, dokter, dan pada saatnya Tuhan, kami sudah menjalankan vaksin, kiranya
vaksin yang kami terima ya Tuhan bisa berguna bagi tubuh jasmani kami, biarlah bisa menangkal virus-virus yang mau menyerang ini ya Tuhan, hindari segala apa yang kami tidak inginkan ya Bapa. Jaga kondisi kesehatan bagi kami ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Ini doa dan pergumulan kami yang kami naikkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan secukupnya, dan ampuni kesalahan kami. Dan kuasakan ini jahat. Tenang Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita menyanyi Gita Bakti nomor 86, bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Kita akan memberikan persembahan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Ketika tadi Tuhan Engkau telah memperdengarkan Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan. Biarlah itu menjadi menghidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika tadi Tuhan kami telah memberikan persembahan, berkatilah Tuhan persembahan yang kami berikan. Biarlah hanya untuk layak, hormat, untuk nama-Mu Tuhan, dan dapat dipakai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jadilah anak-anak yang bersukacita, bersyukur senantiasa di dalam segala apapun. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 410. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku.
bangkit di hatiku. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Hanya yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, di mana kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami akan mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kak Elvi Kak Prilly mengucapkan mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.